Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nurrahma dengan NIM 201010950006 semester 6 Prodi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Untung Nugroho Harwanto, STMSC, selaku Ketua Program Studi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Dan juga Bapak Dr. Insinyur Ahmad Wibisana, FT, selaku dosen pembimbing kerja praktek Studi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek di PT Polypack Film Indonesia yang berjudul Analisa COD pada limbah pabrik PT Polypack Films Indonesia. Pembahasan yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah latar belakang, tujuan kerja praktek, sejarah PT Polypack Films Indonesia, visi dan misi PT Polypack Film Indonesia, dan juga tugas khusus yang diberikan oleh dosen pembimbing. Latar belakang. Salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa teknik kimia sebelum menyelesaikan tugas akhir adalah melaksanakan kerja praktek. Kerja praktek merupakan sebuah jalan bagi mahasiswa program studi teknik kimia untuk melakukan penerapan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi teknik kimia pada sebuah industri. Tujuan kerja praktek membangun ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dengan kondisi sebenarnya yang ada di industri. Yang kedua, memberikan pelatihan bagi para mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program studi teknik kimia di Universitas Pamulang. Sejarah PT Polypack Films Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2002, PTL telah berkembang dari fasilitas satu jalur menjadi perusahaan multinasional dengan omset lebih dari $1,5 miliar dengan fasilitas manufaktur dan distribusi di India, Asia Tenggara, Eropa, Amerika, dan Tiongkok. Model ekspansi yang dilakukan perusahaan telah membantu perusahaan bergerak lebih dekat ke pasar regional untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan hemat biaya kepada pelanggannya. Lini film Greenfield yang terintegrasi penuh dengan pabrik resin hulu dan metalizer hilir, serta kemampuan pelampisan offline lainnya memastikan keunggulan pasokan satu titik untuk portofolio produk film kepada pelanggan. PTL memiliki model unik lokasi bisnis di darat, lepas pantai, dan dekat pantai yang melengkapi fokus pada hubungan pelanggan, akses, dan keintiman. Sejarah PT Polypack Films Indonesia. Yang pertama, Thailand. Dimulai dengan lini film tipis PET tunggal pada tahun 2003, PTL menggandakan kapasitasnya pada tahun yang sama dengan menambahkan lini film tipis PET kedua dengan kapasitas serupa dan menindaklanjutinya pada tahun 2004-2005 dengan peresmian pabrik resin proses batch dan pabrik resin dengan proses berkelanjutan, sehingga menjadikannya swamsembeda resin PET. Dalam upaya pertamanya memasuki segmen film PET tebal pada tahun 2013, PTL telah mendirikan lini film PET tebal dan pabrik resin batch di Rayong, Thailand, berdekatan dengan fasilitas yang ada dengan kapasitas tahunan sebesar 28.800 MT untuk pabrik film dan 28.800 MT untuk pabrik film PET tebal tanaman resin. Kedua, Turki. Pada tahun 2005, PTL memperluas jejak manufakturnya ke Turki, mendekati pasar Eropa dan Mediterania, dan dengan tegas menjadikan Polypack sebagai perusahaan global. Melalui anak perusahaannya, Polypack Eropa (PE), sebuah fasilitas didirikan di zona bebas Eropa di Korlu, Turki. PE dimulai dengan lini film PET jenis dengan kapasitas 29.000 ton per tahun, dan pada tahun 2006, pabrik resin PET dengan proses berkelanjutan ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan penakarannya. Dua pembangkit untuk memberikan keamanan listrik yang lebih baik pada fasilitas tersebut. Pada tahun 2008, lini film PET tipis kedua dengan kapasitas menjadi 58.000 ton per tahun. Film PET tipis. Yang ketiga, Amerika Serikat. Amerika menyumbang sekitar 12% dari konsumsi film PET tipis dunia dan sejak tahun 90-an telah menjadi pasar yang signifikan bagi grup Polypack. Pada tahun 2006, PTL mengakuisisi perusahaan distribusi di Amerika Serikat
dan mengganti nama menjadi Polyplex Americas Inc. PA meningkatnya permintaan pasar Amerika dan tidak adanya kapasitas film PT baru, PTL memutuskan untuk berinvestasi di fasilitas manufaktur di Amerika pada tahun 2011. Polyplex US LLC PUL, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PTL, telah didirikan dan menjadi perusahaan ramah lingkungan. Fasilitas lapangan yang terdiri dari lini film PT tipis dimulai pada bulan April 2013 di Decatur, Alabama, diikuti oleh pabrik PT resin pada bulan Juli 2014. Pada bulan Juli 2021, Polyplex mengakuisisi beberapa aset metalisasi yang berlokasi di Austell, Georgia, dan telah merelokasi sebagian besar aset tersebut ke Decatur, Alabama, sementara beberapa telah dipindahkan ke lokasi grup lainnya. Yang keempat, China. Pada tahun 2009, untuk mengatasi kebutuhan strategis untuk membangun kehadiran jangka panjang di pasar Tiongkok yang berkembang pesat, PTL mendirikan Polyplex Trading Shenzhen Co. Ltd. sebagai entitas distribusi di Tiongkok. Yang kelima, Belanda. Pada bulan April 2013, Polyplex memperluas kehadirannya di UE dengan mendirikan perusahaan distribusi yang dimiliki sepenuhnya di Belanda bernama Polyplex Thailand Public Company Limited atau PTL. Yang terakhir, Indonesia. Pada bulan Oktober 2017, sebuah perusahaan baru telah didirikan di Indonesia dengan nama PT Polyplex Films Indonesia sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Polyplex Thailand Public Company Limited. Lokasi manufaktur ini terutama akan melayani pasar domestik di Indonesia dan juga pada regional atau ekspor lainnya. Visi dan misi perusahaan. Visi: terus berkembang dan menciptakan nilai di semua bisnis dan membangun kepemimpinan global dalam bisnis film polimerik. Misi: menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, investor, pelanggan, karyawan, komunitas dengan memberikan nilai yang menguntungkan kepada pelanggan dan memaksimalkan kepuasan mereka. Produk PT Polyplex Films Indonesia. Polyplex menawarkan beragam film plastik di beberapa substrat, baik film polos standar maupun serangkaian film bernilai tambah dengan kemampuan pelapisan offline dan metalisasi. Lini produk utama Polyplex adalah rangkaian film plastik Sarafil yang merupakan aktivitas bisnis andalan Polyplex. Selama 5 tahun terakhir, Polyplex juga telah memasuki industri film berbasis PP secara besar-besaran, sehingga memungkinkannya menawarkan beragam produk dan solusi kepada pelanggannya. Ketika dilengkapi dengan investasi pada pelapisan khusus dan metalisasi, ketersediaan berbagai lapisan dasar internal telah memungkinkan Polyplex menawarkan produk untuk berbagai aplikasi, mulai dari pengemasan umum, pengemasan khusus, kelistrikan, pelapisan, atap, dan seluruh koleksi aplikasi industri seperti panas, stamping foil, saluran AC fleksibel, laminasi buku, benang, dan lain-lain. Produk Polyplex mencakup seluruh rangkaian produk generik dan khusus di semua segmen pengguna akhir utama. Secara umum, produk Sarafil mematuhi FDA, EIC Direktif, dan peraturan terkait lainnya untuk aplikasi kontak makanan. Polyplex juga telah memasuki segmen film PET tebal yang cocok untuk berbagai aplikasi industri termasuk pencitraan dan grafis, fotovoltaik, dan tampilan panel datar. Produk Polyplex tidak hanya tersedia di hampir semua segmen penggunaan akhir utama, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian produk generik dan khusus. Tugas khusus, analisa COD atau Chemical Oxygen Demand. COD adalah jumlah oksigen kimia terlarut yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi, yakni untuk mengoksidasi zat organik dalam 1 liter air dengan menggunakan oksidator kalium dikromat selama 2 jam dengan suhu yang digunakan ialah 150 derajat Celcius. COD berasal dari kegiatan industri serta sering digunakan sebagai ukuran untuk polutan di dalam air limbah untuk menilai kekuatan pembuangan air limbah industri.
Keberadaan COD di lingkungan akan memberikan dampak pada manusia dan lingkungan, di antaranya adalah banyak biota air yang mati dikarenakan konsentrasi oksigen terlalu dalam air terlalu sedikit, dan semakin sulitnya mendapatkan air yang memenuhi sebagai baku mutu air yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. COD memiliki dampak pada kesehatan manusia, yakni apabila konsentrasi COD yang tinggi dalam badan air menunjukkan adanya bahan pencemar organik dalam jumlah tinggi, maka jumlah dari mikroorganisme baik secara patogen dan tidak dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit terhadap manusia. Sedangkan dampak COD pada lingkungan, yakni apabila konsentrasi COD yang tinggi dapat menyebabkan kandungan oksigen terlarut dalam badan air menjadi rendah, bahkan habis. Faktor ini dapat menyebabkan oksigen yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang berada dalam air menjadi terancam mati dan tidak dapat berkembang dengan baik. Alat dan bahan yang digunakan pada analisa COD, yang pertama adalah alat yang kita butuhkan adalah spektrofotometri, sinar tampak. Yang kedua kuvet, yang ketiga digestion vessel, yang keempat pemanas dengan lubang-lubang penyangga tabung, yang kelima Erlenmeyer 100 ml, lalu pipet ukur 2,0 ml dan 5 ml, dan juga labu ukur 50 ml. Bahan yang digunakan aqueous khusus COD, digestion solution pada kisaran konsentrasi tinggi, digestion solution pada kisaran konsentrasi rendah, larutan pereaksi asam sulfat pada konsentrasi tinggi, larutan pereaksi asam sulfat pada konsentrasi rendah, dan juga sampel air limbah. Yang pertama, pengukuran uji dilakukan melalui beberapa cara, yakni yang pertama, mendinginkan perlahan-lahan contoh uji yang sudah direflux pada suhu ruang untuk mencegah terjadinya endapan. Jika perlu, saat mendinginkan sesekali tutup contoh uji dibuka untuk mencegah adanya tekanan gas. Lalu, membiarkan suspensi selama kurang lebih 10 menit, melakukan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometri dengan panjang gelombang yang telah ditentukan 420 nm untuk uji coba COD lebih kecil dari atau sama dengan 90 mg per liter. Melakukan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometri dengan panjang global yang telah ditentukan 600 nm untuk contoh uji COD 100 mg per liter sampai dengan 900 mg per liter. Lalu menghitung kadar COD berdasarkan persamaan linear kurva kalibrasi dan melakukan pengujian Duplo. Diagram prosesnya, memipet larutan kerja sebanyak 2,5 ml ke dalam tabung, menambah digestion solution sebanyak 1,5 ml ke dalam tabung, menambah larutan pereaksi asam sulfat sebanyak 3,5 ml dalam tabung, menutup tabung dan kocok perlahan sampai homogen. Ketika mengocok, cukup dengan menggoyangkan perlahan dan memegang batang leher tabung. Lalu pereaksi asam sulfat sebanyak 3,5 ml dalam tabung. Letakkan tabung pada pemanas yang telah dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Menunggu larutan hingga dingin. Dan yang terakhir, melakukan pengukuran menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 600 nm untuk COD 100 mg per liter sampai 900 mg per liter dan panjang gelombang 420 nm untuk COD yang kurang dari 90 mg dan mencatat hasilnya. Dasar hukum standar baku mutu air limbah industri. Adapun landasan hukum untuk standar baku mutu yang harus dipenuhi oleh kawasan industri adalah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah untuk kawasan industri. Peraturan tersebut memperbarui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor KEP 51 Men.LH 10 tahun 1995 yang hanya membahas mengenai aturan baku mutu air limbah industri, tidak termasuk kawasan sekitar. Berikut adalah baku mutu air limbah bagi kawasan industri. Di sini adalah standar baku mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Bisa dilihat ya teman-teman. Lalu, standar parameter kontrol PT Polyplek Films Indonesia.
Nah, standar parameter kontrol ini fungsinya menjadi sebuah indikator instrumen untuk mengatakan bahwa lingkungan telah tercemar dan untuk mengetahui seberapa tercemar atau rusaknya lingkungan. Nah, ini ada 4 item. Yang pertama adalah EQT, di mana standar parameter kontrolnya yaitu 4.300 sampai 4.600 mg per liter, PTS-nya 2.300 sampai 2.600 mg per liter, STS-nya kurang dari 150 mg per liter, dan TWT-nya kurang dari 80 mg per liter. Hasil analisa COD yang dilakukan selama kurang lebih 5 hari pada tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa kebutuhan oksigen kimiawi atau COD pada sampel air limbah di PT Polyplus Films Indonesia masih di bawah baku mutu yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah kawasan industri. Kadar COD yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan yaitu 100 mg per liter. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.